Cahaya matahari pagi menyinari forum Romanum yang ramai. Suara pedagang, gelak tawa, dan derap kaki kuda memenuhi udara. Seorang pemuda tampan dengan rambut keemasan dan mata biru cerah, Marcus Antonius, berjalan dengan langkah pasti di antara kerumunan. Di jantung Kekaisaran Romawi, di tengah hiruk-pikuk forum Romanum, kita temui seorang pemuda yang tak lama lagi akan mengubah jalannya sejarah. Dialah Marcus Antonius, keturunan langsung dari klan Antonia, salah satu keluarga bangsawan paling terpandang di Roma. Darah bangsawan mengalir deras dalam dirinya, mewariskan semangat kepemimpinan dan ambisi yang tak terbendung. Marcus Antonius sedang berdiskusi dengan ayahnya, seorang senator Romawi yang berpengaruh. Ayah, Marcus, ingatlah selalu, nama keluarga kita adalah lambang kehormatan dan kekuatan di Roma. Kau harus melanjutkan tradisi leluhur kita. Marcus, saya akan selalu berusaha menghormati nama keluarga kita, ayah. Tapi saya juga ingin mencapai lebih dari itu. Saya ingin membuat nama saya sendiri dalam sejarah. Sejak kecil, Marcus Antonius telah dididik untuk menjadi seorang pemimpin. Ia diajari tentang sejarah Romawi, taktik militer, dan seni berpidato. Namun, di balik sosok yang tampak sempurna itu, tersimpan juga jiwa petualang yang haus akan tantangan. Marcus Antonius, kini mengenakan baju zirah lengkap, memimpin pasukannya dalam sebuah pertempuran sengit. Perang adalah sekolah terbaik bagi seorang prajurit. Di medan perang, Marcus Antonius membuktikan keberanian dan kecerdasannya. Ia memimpin pasukannya dengan semangat yang tak tergoyahkan, meraih kemenangan demi kemenangan, dan mendapatkan penghormatan dari rekan-rekannya. Marcus Antonius berdiri di altar, mengenakan toga putih. Di sebelahnya berdiri seorang wanita muda, putri seorang senator. Sebagai bagian dari intrik politik Romawi, Marcus Antonius dijodohkan dengan seorang wanita bangsawan. Pernikahan ini adalah langkah strategis untuk memperkuat posisinya di kalangan elit Romawi. Namun, di balik topeng kebangsawanan, Marcus Antonius menyimpan rahasia dan ambisi yang jauh lebih besar. Dengan latar belakang keluarga bangsawan dan pengalaman militer yang cemerlang, Marcus Antonius telah siap untuk memainkan peran penting dalam sejarah Romawi. Petualangannya baru saja dimulai, dan kita akan menyaksikan bagaimana ia naik ke puncak kekuasaan dan menghadapi tantangan-tantangan yang akan mengubah nasib dunia. Roma dalam keadaan kacau. Pembunuhan Julius Caesar telah menciptakan kekosongan kekuasaan. Marcus Antonius, sebagai salah satu pendukung Caesar yang paling setia, muncul sebagai sosok yang kuat. Setelah kematian Julius Caesar, Roma dilanda kekacauan. Kekosongan kekuasaan menarik banyak pihak untuk berebut pengaruh. Di tengah kekacauan ini, Marcus Antonius, dengan harisma dan kemampuan militernya, berhasil menonjol. Bersama Octavianus, anak angkat Caesar, dan Lepidus, seorang senator berpengalaman, mereka membentuk sebuah aliansi yang dikenal sebagai Triumvirat kedua. Ketiga pemimpin Triumvirat bertemu dalam sebuah ruangan rahasia. Octavianus, kita harus menyatukan kekuatan kita untuk mengembalikan stabilitas ke Roma. Lepidus, saya setuju. Pembunuhan Caesar tidak boleh dibiarkan begitu saja. Marcus Antonius, kita akan membalas kematian Caesar dan menghukum para pembunuhnya. Triumvirat ini membagi kekuasaan di Roma. Marcus Antonius mendapatkan wilayah timur, termasuk provinsi-provinsi yang kaya raya. Octavianus menguasai wilayah barat, sementara Lepidus mendapatkan Afrika Utara. Namun, keseimbangan kekuatan ini tidak bertahan lama. Pasukan Marcus Antonius dan Octavianus berhadapan dengan pasukan Brutus dan Cassius, para pembunuh Julius Caesar, di medan Perang Filipi. Perang Filipi menjadi titik balik dalam sejarah Romawi. Pasukan Marcus Antonius dan Octavianus berhasil mengalahkan Brutus dan Cassius. Kemenangan ini mengukuhkan kekuasaan Triumvirat dan menandai dimulainya era baru bagi Roma. Marcus Antonius tiba di Alexandria, Mesir. Sebagai penguasa wilayah timur, Marcus Antonius memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Ia hidup mewah di istana-istana yang megah dan menikmati segala kemewahan yang ditawarkan oleh timur. Di sana, ia bertemu dengan Cleopatra VII, Ratu Mesir yang cantik dan cerdas. Pertemuan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Marcus Antonius dan Cleopatra duduk bersama di tepi Sungai Nil. Cleopatra, selamat datang di Mesir, Marcus Antonius. Aku sudah lama mengagumi keberanianmu. Marcus Antonius, keindahanmu melebihi segala yang pernah kulihat, Cleopatra.
Pertemuan antara Marcus Antonius dan Cleopatra adalah awal dari sebuah kisah cinta yang legendaris. Keduanya terpesona satu sama lain, dan aliansi politik mereka semakin kuat. Namun, hubungan mereka juga akan menjadi sumber konflik yang akan mengguncang seluruh dunia Romawi. Kemenangan di Perang Filipi dan pertemuan dengan Cleopatra telah membawa Marcus Antonius ke puncak kekuasaannya. Namun, kemewahan dan kesenangan yang ia nikmati di timur perlahan-lahan mengikis ambisinya untuk membangun sebuah imperium yang kuat dan stabil. Konflik dengan Octavianus tak terelakkan, dan perang saudara baru akan segera pecah. Marcus Antonius sedang melakukan perjalanan inspeksi di wilayah timur ketika ia tiba di kota Tarsus. Di sana, ia bertemu dengan Cleopatra VII, Ratu Mesir yang legendaris. Di kota Tarsus yang indah, Marcus Antonius bertemu dengan sosok yang akan mengubah hidupnya selamanya. Cleopatra VII, Ratu Mesir yang terkenal dengan kecerdasan dan kecantikannya, menyambut kedatangan Antonius dengan segala kemewahan. Pertemuan pertama mereka adalah awal dari sebuah kisah cinta yang akan mengguncang dunia. Marcus Antonius dan Cleopatra menghabiskan waktu bersama di Istana Alexandria. Cleopatra, dengan suara merdu, aku telah mendengar banyak tentang keberanianmu, Marcus Antonius. Kau adalah seorang pahlawan sejati. Marcus Antonius, terpesona, kau terlalu baik padaku, Ratu. Kecantikanmu membuatku terpukau. Pesona Cleopatra begitu kuat sehingga Antonius terlena. Ia terpesona oleh kecerdasan, kecantikan, dan daya tarik Cleopatra. Perlahan-lahan, ia mulai mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pemimpin Romawi dan lebih memilih untuk menikmati kemewahan hidup bersama Cleopatra di Mesir. Marcus Antonius dan Cleopatra menikah dalam sebuah upacara yang megah. Pernikahan antara Marcus Antonius dan Cleopatra bukan hanya sebuah perayaan cinta, tetapi juga sebuah aliansi politik yang kuat. Mereka membagi wilayah kekuasaan di timur, dengan Cleopatra sebagai Ratu Mesir dan Antonius sebagai penguasa wilayah-wilayah Romawi di timur. Octavianus, yang merasa terancam oleh kekuatan Marcus Antonius dan Cleopatra, mulai melancarkan propaganda melawan mereka. Octavianus, dalam pidato di depan Senat, Marcus Antonius telah menjadi budak nafsu dan kekuasaan. Ia lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan Roma. Octavianus menuduh Marcus Antonius telah melupakan kewajibannya sebagai warga negara Romawi dan lebih memilih untuk hidup mewah di Mesir. Ia meminta Senat untuk menyatakan perang terhadap Antonius dan Cleopatra. Senat Romawi menyatakan perang terhadap Marcus Antonius dan Cleopatra. Dengan dukungan Senat, Octavianus mengumpulkan pasukannya untuk menyerang Mesir. Marcus Antonius dan Cleopatra harus menghadapi konsekuensi dari keputusan mereka untuk memprioritaskan cinta di atas ambisi politik. Hubungan antara Marcus Antonius dan Cleopatra adalah sebuah kisah cinta yang tragis. Meskipun mereka berhasil membangun sebuah kerajaan yang kuat di timur, ambisi pribadi dan konflik dengan Roma akhirnya membawa mereka pada kehancuran. Perang saudara yang tak terhindarkan akan menentukan nasib Romawi dan mengubah jalannya sejarah. Dua armada besar berhadapan di tengah laut. Di satu sisi, armada gabungan Marcus Antonius dan Cleopatra yang megah dan kuat. Di sisi lain, armada Octavianus yang lebih kecil namun lebih disiplin. Di perairan Actium, Yunani, dua kekuatan terbesar di dunia Romawi bersiap untuk bertempur. Marcus Antonius, yang telah terlena dalam kemewahan Mesir, dan Cleopatra, ratu yang ambisius, memimpin armada gabungan mereka melawan Octavianus, yang bertekad untuk menyatukan kembali Roma di bawah kekuasaannya. Kedua armada saling meluncurkan serangan. Panah dan tombak berterbangan, kapal-kapal bertabrakan, dan teriakan para prajurit menggema di seluruh medan perang. Pertempuran dimulai dengan sengit. Kapal-kapal besar saling beradu kekuatan, sementara prajurit-prajurit bertempur dengan gagah berani. Namun, armada Antonius dan Cleopatra mulai menunjukkan kelemahan. Disiplin yang buruk dan kurangnya koordinasi membuat mereka sulit menghadapi taktik perang Octavianus yang cerdik. Armada gabungan Antonius dan Cleopatra mulai kewalahan. Kapal-kapal mereka satu persatu tenggelam, dan prajurit-prajurit mereka tewas dalam jumlah besar. Melihat kekalahan yang sudah pasti, Cleopatra memerintahkan kapal perangnya untuk mundur ke Mesir. Antonius dan Cleopatra melarikan diri ke Mesir. Dengan hati yang hancur, Antonius mengikuti Cleopatra kembali ke Mesir. Mereka berdua menyadari bahwa impian mereka untuk memerintah dunia telah hancur.
Dalam keputusasaan, Cleopatra bunuh diri dengan cara menggigit ular berbisa. Mendengar kabar kematian Cleopatra, Antonius pun mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Kemenangan Octavianus di Perang Actium menandai berakhirnya era Republik Romawi dan dimulainya era Kekaisaran Romawi. Dengan kematian Marcus Antonius dan Cleopatra, sebuah kisah cinta dan ambisi yang tragis berakhir. Roma kini berada di bawah kekuasaan tunggal Octavianus, yang kemudian akan dikenal sebagai Kaisar Augustus. Perang Actium adalah titik balik dalam sejarah Romawi. Kemenangan Octavianus menyatukan kembali kekaisaran dan membawa stabilitas yang telah lama hilang. Namun, kisah Marcus Antonius dan Cleopatra akan terus dikenang sebagai salah satu kisah cinta paling tragis dalam sejarah. Di tengah reruntuhan kekaisaran Romawi yang pernah begitu perkasa, kita menemukan kisah seorang tokoh yang namanya terus dikenang sepanjang sejarah. Dialah Marcus Antonius, seorang jenderal, politikus, dan pencinta yang kompleks. Kisahnya adalah sebuah kisah tentang ambisi, cinta, dan kejatuhan seorang pahlawan. Selama berabad-abad, kisah cinta antara Marcus Antonius dan Cleopatra telah menginspirasi para seniman dan penulis. Mereka digambarkan sebagai pasangan yang sempurna, namun juga sebagai korban takdir yang tragis. Cinta mereka yang begitu kuat telah menjadi simbol dari romansa yang abadi, namun juga menjadi penyebab kehancuran mereka. Marcus Antonius adalah sosok yang penuh kontradiksi. Ia adalah seorang pahlawan perang yang gagah berani, namun juga seorang pecinta yang lemah lembut. Ia adalah seorang pemimpin yang ambisius, namun juga seorang korban dari ambisi orang lain. Kisah hidupnya mengajarkan kita banyak hal tentang sifat manusia yang kompleks. Pelajaran yang bisa diambil. Ambisi dan kekuasaan. Ambisi adalah kekuatan yang dahsyat, namun jika tidak terkendali, ia dapat menghancurkan segalanya. Marcus Antonius adalah contoh nyata dari seorang pemimpin yang ambisinya membawanya pada kehancuran. Kisahnya mengingatkan kita bahwa kekuasaan mutlak dapat merusak dan bahwa kita harus selalu waspada terhadap godaan untuk menyalahgunakannya. Cinta dan politik seringkali berbenturan. Dalam kasus Marcus Antonius dan Cleopatra, cinta mereka yang begitu kuat telah mengaburkan penilaian mereka dan menyebabkan mereka membuat keputusan-keputusan yang merugikan. Kisah mereka mengajarkan kita bahwa emosi dapat memengaruhi keputusan rasional, bahkan bagi pemimpin yang paling kuat sekalipun. Kejatuhan seorang pahlawan, tidak ada seorang pun yang kebal terhadap kegagalan. Bahkan pahlawan sekalipun dapat jatuh. Kejatuhan Marcus Antonius disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ambisinya yang tidak terkendali, hubungannya yang rumit dengan Cleopatra, dan intrik politik di Roma. Kisahnya mengajarkan kita bahwa kesuksesan tidaklah abadi dan bahwa kita harus selalu siap menghadapi perubahan. Warisan Marcus Antonius akan terus hidup sepanjang masa. Kisahnya akan terus menginspirasi para seniman, penulis, dan sejarawan. Ia adalah sebuah pengingat bahwa bahkan orang-orang yang paling kuat sekalipun tidak kebal terhadap kesalahan dan kegagalan. Namun, melalui kisah hidupnya, kita dapat belajar banyak tentang sifat manusia, tentang kekuatan cinta dan ambisi, dan tentang konsekuensi dari pilihan yang kita buat. Kisah Marcus Antonius dan Cleopatra bukanlah sekadar kisah cinta yang tragis. Di balik romantisme dan intrik politiknya, tersimpan pelajaran-pelajaran hidup yang relevan hingga saat ini. Mari kita telah beberapa tema utama dalam kisah mereka. Ambisi yang tak terkendali. Ambisi adalah dorongan yang kuat bagi manusia untuk mencapai tujuan. Namun, jika tidak diimbangi dengan kebijaksanaan, ambisi dapat menjadi bumerang. Marcus Antonius, dalam upayanya untuk menguasai dunia, justru kehilangan segalanya. Kisahnya mengingatkan kita bahwa kekuasaan yang absolut dapat merusak. Cinta dan kewajiban seringkali berbenturan. Antony harus memilih antara cintanya pada Cleopatra dan kewajibannya sebagai pemimpin Roma. Kisahnya menunjukkan betapa sulitnya menyeimbangkan kehidupan pribadi dan publik. Konsekuensi dari pilihan. Setiap pilihan yang kita buat memiliki konsekuensi. Antony dan Cleopatra harus menghadapi konsekuensi dari keputusan mereka untuk memprioritaskan cinta di atas ambisi politik. Kisah mereka mengajarkan kita untuk berpikir panjang sebelum mengambil keputusan. Pentingnya keseimbangan. Kehidupan yang seimbang adalah kunci kebahagiaan. Antony terjebak dalam lingkaran kekuasaan dan kesenangan yang membuatnya kehilangan keseimbangan.
Kisahnya mengingatkan kita pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi, profesional, dan sosial.